Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan usaha yang baru kami bangun dengan nama UD2 Putra yang berfokus pada penjualan rengginang. UD2 Putra ini didirikan pada tahun 2022 dan beralamatkan di Jalan Ahmad Yani, nomor 69, Dusun Kerajaan A, RT 1, RW 22, Desa Bangsalsari, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Di mana tempat tersebut merupakan tempat tinggal salah satu pemilik UD2 Putra. UD2 Putra ini dimiliki oleh dua pemilik, yaitu Novaltiano Budiansyah dan Brilian Werahla, yang masing-masing memiliki tugas dalam menjalankan usaha ini, di mana untuk kegiatan yang berhubungan dengan produksi ini dikerjakan oleh Brilian Werahla, dan untuk bagian penjualan dan promosi akan diurus oleh Novaltiano Budiansyah. Visi dari UD2 Putra adalah memperkenalkan dan mempertahankan kualitas produk rengginang yang mampu menjadi makanan yang berkualitas, menarik, dan dapat diterima oleh kalangan masyarakat sebagai makanan cemilan. Sedangkan untuk misi dari UD2 Putra sendiri yaitu yang pertama memperkenalkan produk pada masyarakat luas, yang kedua memberikan kepuasan pada pelanggan, dan yang ketiga memanfaatkan bahan baku utama beras ketan sehingga menjadi makanan yang berkualitas. Strategic analysis atau yang biasa disebut dengan analisis strategi adalah proses organisasi untuk menentukan strategi dan membuat keputusan dalam mengalokasikan sumber dayanya untuk mencapai tujuan strategis. Adapun beberapa tahap yang dilakukan sehingga terbentuknya strategi antara lain yang pertama ada tahap input dengan menggunakan matriks IV dan matriks EV. Tahap selanjutnya adalah tahap pencocokan dengan menggunakan matriks SWOT, dan tahap yang terakhir adalah tahap keputusan dengan menggunakan matriks QSPM. Nah, untuk penjelasan secara detail mengenai tahap-tahapan dalam strategi ini akan dijelaskan di selanjutnya. Selanjutnya adalah tahap input. Nah, pada tahap input, seperti yang dijelaskan sebelumnya, akan dipaparkan terkait faktor internal serta faktor eksternal yang mempengaruhi atau dapat mempengaruhi operasional bisnis UD2 Putra. Matriks IV atau Internal Factor Evaluation ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh dari faktor-faktor internal UD2 Putra. Nilai skor yang tertimbang pada matriks ini merupakan hasil penjumlahan total dari perkalian bobot dan rating dari masing-masing faktor strategis internal UD2 Putra. Nah, pada matriks IV ini ditemukan skor tertimbang sebesar 3,03. Dan hasil ini menandakan bahwa kondisi internal bisnis UD2 Putra itu sudah tinggi atau kuat. Baik, selanjutnya adalah matriks EV atau External Factor Evaluation. Matriks ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh dari faktor-faktor eksternal UD2 Putra. Sama halnya dengan matriks EV tadi, nilai rata-rata tertimbang pada matriks ini merupakan hasil penjumlahan total dari perkalian bobot dan rating dari masing-masing faktor strategis eksternal UD2 Putra. Pada matriks EV ini ditemukan rata-rata tertimbang sebesar 2,85. Dan hasil ini menandakan bahwa UD2 Putra itu sudah relatif kuat dalam memanfaatkan peluang untuk mengatasi ancaman yang ada. Tahap selanjutnya adalah tahap pencocokan. Nah, pada tahap pencocokan kali ini, hal yang pertama dilakukan adalah menentukan posisi kuadran dari UD2 Putra. Hal ini dilakukan dengan tujuan menentukan situasi UD2 Putra pada saat itu juga, dan sekaligus untuk menentukan strategi yang akan digunakan sesuai dari hasil penempatan kuadran. Nah, adapun grafik kuadran UD2 Putra ini bisa dilihat di PPT. Grafik ini didapatkan dari nilai skor dan rata-rata tertimbang yang sudah dipaparkan pada matriks IV serta matriks EV. Di mana untuk nilai pada sumbu X ini didapatkan dari skor tertimbang strength dikurangi weakness, sehingga nilai pada sumbu X ini didapatkan sebesar 2,15. Sedangkan untuk nilai pada sumbu Y ini didapatkan dari rata-rata tertimbang opportunity dikurangi dengan threat, sehingga nilai pada sumbu Y ini didapatkan sebesar 1,91. Hal ini membuat UD2 Putra berada pada kuadran 1 yang berarti UD2 Putra ini memiliki peluang dan kekuatan internal, sehingga dengan kekuatan yang dimiliki ini dapat memanfaatkan peluang yang ada yang akan menjadi keuntungan bagi UD2 Putra. Nah, strategi yang akan diterapkan oleh UD2 Putra pada kondisi ini adalah mendukung kebijakan pertumbuhan yang agresif atau growth oriented strategi. Setelah melewati tahap input, maka akan dilanjutkan kepada tahap pencocokan.
Nah, pada tahap ini kami menggunakan matriks SWOT sebagai alat dalam mencocokkan strategi yang akan diambil dengan memperhatikan faktor-faktor baik internal maupun faktor eksternal dari UD 2 Putra. Adapun strategi yang disusun pada matriks SWOT ini dapat diklasifikasikan ke beberapa kategori. Nah, di PPT ini sudah disajikan strategi-strategi UD 2 Putra berdasarkan 4 kategori tersebut. Yang pertama adalah strategi SO atau Strength Opportunity. Strategi ini disusun dengan tujuan memanfaatkan seluruh kekuatan untuk memanfaatkan peluang yang ada. Yang kedua adalah strategi ST atau Strength Threat. Strategi ini disusun dengan tujuan menggunakan kekuatan yang dimiliki untuk menghadapi atau mengatasi ancaman yang ada. Yang ketiga adalah strategi WO atau Weakness Opportunity. Strategi ini bertujuan untuk memanfaatkan peluang yang ada dengan cara meminimalkan kelemahan yang dimiliki. Dan strategi yang terakhir adalah strategi WT atau Weakness Threat. Strategi ini bertujuan untuk meminimalkan kelemahan yang dimiliki sekaligus menghindari ancaman yang ada. Tahap yang terakhir dalam proses analisis strategi adalah tahap keputusan. Nah, pada tahapan ini alat yang kami gunakan adalah matriks QSPM atau Quantitative Strategic Planning Matrix. Matriks QSPM itu sendiri secara objektif mengindikasikan alternatif strategi mana yang terbaik. Nah, matriks QSPM ini menggunakan input dari tahap pertama dan pencocokan dari tahap kedua untuk menentukan secara objektif di antara alternatif strategi. Adapun alternatif strategi yang akan dianalisis dengan menggunakan matriks QSPM adalah menggencarkan promosi rengginang menggunakan media online dan menjaga harga jual tetap terjangkau supaya tetap dapat bersaing dengan usaha sejenis. Untuk lebih jelasnya, kami telah menyajikan matriks QSPM UD 2 Putra yang bisa dilihat di PPT. Berdasarkan matriks QSPM yang telah disajikan, didapatkan bahwa total TAS atau Total Attractiveness Score yang berasal dari total penjumlahan hasil perkalian bobot dengan AS atau Attractiveness Score ini menunjukkan bahwa strategi menggencarkan promosi rengginang menggunakan media online memiliki nilai yang lebih besar dibandingkan strategi menjaga harga jual tetap terjangkau supaya tetap dapat bersaing dengan usaha sejenis. Hal ini menandakan bahwa strategi yang diprioritaskan untuk diimplementasikan oleh UD 2 Putra adalah menggencarkan promosi rengginang menggunakan media online. Nah, adapun rencana strategis kami di sini adalah pertama, kami menggencarkan promosi melalui media sosial. Media sosial yang kami gunakan sendiri adalah media sosial umum, seperti WhatsApp, Instagram, dan Facebook. Nah, yang kedua, kami itu menjalin kemitraan dengan toko oleh-oleh. Jadi, karena cakupan kami itu cukup kecil, karena ya usaha kami baru, kami menjalin kemitraan dengan mereka. Jadi, kami menitipkan barang kepada mereka untuk mereka jual. Nah, ini diharapkan dapat memperbesar branding kami, branding UD 2 Putra ini. Nah, yang ketiga adalah kami mencoba mempertahankan kualitas dari rengginang dengan tanpa menggunakan bahan pengawet. Ini diharapkan untuk menjaga konsumen itu tetap merasa enak terhadap produk kami. Nah, dan yang terakhir adalah tentu saja menambah varian baru. Karena kalau misalnya usaha yang bergerak pada jenis makanan atau minuman itu tidak memberikan pilihan varian rasa lain, itu pasti konsumen atau orang-orang pada bosan. Nah, sehingga kami menargetkan kami dapat membuat varian rasa baru yang membuat orang menjadi tertarik lagi untuk membeli. Nah, selanjutnya kami membuat rencana aksi dari rencana strategis tadi yang telah disusun. Nah, adapun rencana aksi sendiri ini kami berisikan sasaran, target, serta tujuan. Nah, dapat dilihat bahwa untuk pemasaran produk kami bertujuan untuk mencakup jangkauan yang lebih luas. Nah, target kami sendiri di sini adalah melakukan promosi atau menyebarkan pamflet itu minimal 3 kali seminggu. Nah, untuk selanjutnya untuk menjalin kemitraan toko oleh-oleh, kami menargetkan kami bisa menitipkan barang tersebut atau mengirimkan barang kepada toko oleh-oleh itu minimalnya 2 kali seminggu. Nah, sasaran kami sendiri di sini adalah toko oleh-oleh yang memiliki reputasi yang baik. Nah, yang ketiga adalah kami melakukan survei. Jadi melakukan survei kepuasan kepada konsumen terhadap produk kami tentu saja. Nah, survei sendiri ini kami targetkan minimal terjadi 1 kali dalam sebulan. Jadi tiap akhir bulan kami lakukan survei. Nah, dan yang terakhir adalah menambah varian rasa baru.
Nah, menambah varian rasa baru ini tentu saja tujuannya untuk mengikuti tren. Jadi kalau misalnya ada tren rasa lain, kami harus mengikutinya supaya penjualan tetap lancar. Nah, adapun target kami ini adalah menambah minimalnya satu rasa tiap bulan. Nah, selanjutnya kami menyusun alokasi anggaran, di mana penyusunan alokasi anggaran ini digunakan untuk menetapkan target pendapatan per bulannya. Nah, di sini kami menyediakan rincian dari alokasi anggaran yang dibutuhkan per siklus produksi atau untuk satu siklus produksi. Yang pertama adalah untuk satu siklus produksi kami membutuhkan 15 kg beras dengan harga 210.000 jadinya per produksi. Setelah itu 0,3 kg terasi dengan harga 21.000 per produksi. Setelah itu adalah 0,7 kg bawang putih yang dengan harga 14.700 per produksi. Setelah itu adalah 0,5 kg garam dengan harga 1.000 untuk produksinya. Dan terakhir adalah plastik kemasan, di mana satu roll plastik kemasan ini dapat dijadikan 35 kali atau dijadikan 35 kemasan, sehingga mendapatkan harga 7.000 kilo per produksi. Nah, dengan total alokasi anggaran yang dibutuhkan adalah 253.700. Nah, adapun targetnya yang kami tentukan untuk pendapatan per bulannya adalah sebesar 525.000, di mana kami menetapkan harga jual untuk satu kemasan itu adalah 15.000. Jadi selanjutnya kami akan menyampaikan capaian kinerja kami atau UD2 Putra untuk periode 2 bulan, jadi mulai bulan April hingga bulan Mei. Nah, adapun yang pertama, untuk pemasaran produk, kami hanya dapat melakukan 21 kali, di mana target minimal tadi kan ya 3 kali seminggu, jadi totalnya seharusnya 24. Nah, sehingga persentase dari realisasi kami itu hanya dapat 87,5%. Nah, untuk menjalin kemitraan, kami hanya dapat mengirimkan sebanyak 10 kali, di mana total target itu seharusnya 16, sehingga kami hanya mendapatkan persentase sebesar 62,5% dari target. Nah, untuk melakukan survei, kami baru melakukan survei sekali. Jadi kami baru melakukan survei pada akhir bulan April. Jadi kami hanya mendapatkan persentase 50% untuk ini. Dan untuk rasa, kami hanya menciptakan satu rasa baru. Sedangkan kalau misalnya dihitung harusnya 2 minimalnya. Sehingga persentase yang kami dapatkan adalah 50% juga untuk menciptakan varian baru. Nah, selanjutnya kami akan menyampaikan realisasi anggaran untuk jangka waktu 2 bulan, jadi dari bulan April hingga bulan Mei. Nah, pada bulan April, kami menjual sebanyak 25 kemasan. Jadi, jika ditotal dengan harga jual 15.000, tadi kami hanya mendapatkan 375.000, di mana ini hanya 71% dari target yang telah kami tetapkan. Walaupun demikian, pada bulan Mei kami mengalami kenaikan, di mana kami berhasil menjual 32 kemasan, sehingga dapat dijumlahkan menjadi 480.000 pendapatan kami pada bulan Mei. Ya, walaupun mengalami kenaikan, namun tidak dapat sampai dengan target, tidak dapat mencapai targetnya sebesar 525.000 itu. Kami hanya mendapatkan 91% dari target yang telah kami tetapkan. Kami memahami bahwa capaian kinerja dan realisasi anggaran kami masih belum dapat dikatakan memuaskan, di mana realisasi kami tidak ada yang mencapai 100% dari target yang telah kami tentukan. Hal ini mungkin dipengaruhi dari status kami yang masih mahasiswa, di mana tanggung jawab utama kami adalah mencari ilmu. Nah, ditambah dengan tugas yang banyak, tentu saja dapat menghambat kegiatan operasional usaha. Walaupun demikian, kami masih optimis, dikarenakan adanya kenaikan penjualan dari bulan April hingga bulan Mei. Hal ini menandakan bahwa kami masih memiliki kesempatan untuk mengembangkan usaha kami di kemudian hari. Sekian dari laporan kinerja kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.